Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita, khalqu qudratit ta'at wa tashilus sabilil khair. Kita dimudahkan jalan ketaatan dan juga dimudahkan jalan melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan ini terus kita bisa istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terkucur keharibaan beliau Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus, Alamatu Maradil Qalbi wa Sihhatihi. Ya, alamat atau tanda-tanda sakitnya hati dan tanda-tanda sehatnya hati. Ini yang dimaksud hati itu kemarin bukan hati yang tampak, bukan sakit jantung atau bukan sakit liver, tetapi adalah penyakit hati yang sifatnya batin, yang berhubungan dengan roh. Alamatu maradil qalbi, tanda-tanda orang itu sakit hati. Qad yamradu qalbul abdi, terkadang hati seseorang itu sakit, wa yastaddul maradu, dan sangat keras sakitnya, wala ya'rifu bihi sahibuhu, sementara pemiliknya tidak tahu, tidak sadar. Manusia itu seringkali dan kebanyakan tidak tahu bahwa hatinya itu berpenyakit. Hatinya tersebut itu bahkan sakitnya parah. Dia sudah lampu kuning, sebentar lagi mau merah. Sebentar lagi hatinya mati. Tetapi mayoritas manusia tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada dampak zahirnya. Misalnya contoh, orang yang sakit hati tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, misalnya tidak ada. Atau susah makan, susah tidur, tidak ada. Makanya kebanyakan orang tidak tahu. Orang yang memiliki kesombongan akut, ya dia nggak sadar bahwa dia itu sombong. Orang yang mulutnya gampang menyakiti orang lain, dia juga nggak sadar kalau dia itu omongannya nyakitin orang lain. Begitu. Sampai kadang-kadang temannya, saya bingung cara nyadarin dia, kenapa setiap omong dia nyakitin banget. Padahal dia ketika ditanyain apakah Anda nyakitin orang, ya dia nggak sadar, karena mayoritas orang begitu. Atau ketika dia membanggakan dirinya, itu tidak sadar. Misalnya ketika dia ngobrol, tiba-tiba seringnya itu masjid itu berkembang itu salah satunya karena kontribusi saya. Saya berperan penting di dalam pembangunan masjid itu. Saya berperan penting di dalam membinanya dan sebagainya. Itu ujub. Tetapi dia merasa apa yang dilakukan ini baik, apa yang dilakukan ini benar, apa yang dilakukan ini sesuai dengan koridor syar'i. Kan itu yang kemudian disentil oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Kul hal unabbi'ukum fil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau nggak saya kasih tahu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu mereka orang yang sesat, salah, sa'yuhum fil hayatid dunya, usaha mereka, amaliyah mereka, praktek ibadah mereka di dalam kehidupan dunia, namun wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menduga, mengira bahwa dia telah melakukan amaliyah yang baik. Saya kan tujuannya baik, saya tidak ghibah, tapi ini fakta yang saya omongkan, kan gitu kalau ngomong. Ini bukan ngomongin orang ya Ustaz, na'udzubillah, bukan ngomongin, tapi ini fakta. Itu tandanya dia tidak sadar bahwa hatinya sedang sakit, hatinya berpenyakit. Ini yang sering terjadi. Jadi banyak orang yang dia itu tidak sadar, tidak tahu bahwa hatinya sakit. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bimautih. Bahkan terkadang hatinya telah mati, tetapi pemiliknya, orangnya itu tidak sadar kalau hatinya telah wafat, telah mati. Nggak ngerti kalau hatinya telah mati.
Yang kemarin saya pernah jelaskan bahwa orang itu kalau sakit zahir, sakit fisik, ya dia akan segera berobat untuk kesembuhannya. Tapi orang sakit hati jarang yang mau berobat. Kadang dinasihati dia marah. Ya, dia memiliki kebiasaan buruk, misalnya suka ngomongin tetangganya, dinasihati. Maaf bu, jangan ngomongin tetangga terus dan sebagainya, kan nggak baik. Allah, sok suci Anda. Ya, saya kan nggak ngomongin dalam rangka untuk kenapa-napa, tapi saya jujur mengungkapkan fakta. Masa jujur nggak boleh? Akhadathul izzatu. Ya, dia marah ketika dikatakan wa idza qila lahum ittaqillah, wa idza qila lahu ittaqillah, tatkala dikatakan kepada dia ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongannya bangkit, kemarahannya bangkit. Dia merasa Anda sok suci, ada apa wewenang Anda untuk ngatur-ngatur saya? Jangan merasa begitu, jangan dibelain dan sebagainya. Seperti itu. Dia nggak tahu bahwa itu ada tanda bahwa hatinya sedang rusak. Hatinya sedang sakit. Ya. Perlu pengobatan. Coba kalau penyakit hati, yang sifatnya batiniyah itu dampaknya terasa, langsung terasa. Misalnya orang yang sakit hatinya tiba-tiba nggak enak makan misalnya. Pasti dia akan pergi untuk menyembuhkan penyakit hatinya dengan serius. Persoalannya orang yang mati hatinya sekalipun gemuk badannya kok. Makanya doyan bahkan nambah. Ya, yaitu yang bikin kemudian orang merasa nggak risau. Kalau ditakutin akhirat, akhirat kan nanti. Dan nanti kalau kita sudah mau mati kita taubat rame-rame. Ya kalau umurnya kemudian sampai. Banyak orang itu punya planning bagus. Nanti Ustadz, saya kalau sudah pensiun, saya pengen punya rumah di kampung, bangun rumah di kampung. Sampingnya mau saya bikin kolam ikan, ada ternak ayam, ada kebun-kebun sayur-sayuran. Setiap subuh dari masjid ke masjid kita berjamaah, habis subuh dengerin pengajian, pulang kasih makan ayam, kasih makan ikan. Aktivitas di samping rumah, kebun-kebun sayur-sayuran sambil nikmatin pisang goreng sama kopi. Wah, enak banget. Belum kesampaian dijemput sama Allah duluan. Artinya begitu kan? Ada orang sudah berencana kalau mau pensiun seperti ini, ternyata dipensiunkan Allah duluan, itu banyak. Makanya kita itu planning, ketika kita merasa ada yang janggal dalam hati kita, bahwa hati kita itu sudah mulai nggak sehat, suka sombong, suka ujub ketika beramal. Ya, misalnya sedekah. Kita itu kan sering kalau sedekah itu pakai nama hamba Allah. Sedekah yang pertama dipanggilkan si ini, si itu, si ini. Itu Maria, semuanya itu. Begitu disebutkan sedekah 5 juta hamba Allah. Nah, itu baru betul. Dan itu saya, itu kan ada tuh cuplikan videonya. Ya sama aja dia walaupun pakai nama hamba Allah juga ujub. Ujub. Karena ujub dan ria itu urusan hati, bukan urusan fisik. Urusan hati, bukan urusan fisik. Kadang ada orang yang dia kalau jalan itu nunduk terus, kalau diomongin ya manggut-manggut, sombongnya naudzubillah juga ada. Serius. Ya, sombongnya ketika ngomong sih. Ya, memang begitu sih Pak kenyataannya. Saya tidak bermaksud sombong ya Pak. Dia itu sebenarnya ilmunya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Ngomongnya begitu. Kalem, tapi dia meninggi-tinggi. Itu juga tanda bahwa hatinya bermasalah. Maka tawadhu atau sombongnya seseorang itu tidak dilihat dari tampilan fisik, tapi dari hatinya. Ya, jangan sampai salah keliru nanti kalau ibu-ibu cari menantu atau nyari anak jodoh untuk cucunya, yang datang orang nunduk-nunduk, wah ini tawadhu, ternyata sombongnya naudzubillah. Ya jangan sampai keliru. Karena sombong dan tidaknya tidak dilihat dari tampilan fisik. Begitu. Jadi jangan sampai kita biarkan, nah nanti sajalah sampai tua, saya baru mau tobat, nanti saja. Ini umur saya masih muda kok, baru 55, baru 60, mau 60, masih muda. Nanti menjelang 80 saya mau tobat serius, terlambat. Takutnya terlambat. Takutnya didahuluin sama malaikat maut. Wa alamatu maradihi wa aw mautihi anna sahibahu la tu'allimuhu jarahatil ma'asi.
Dan alamat dari sakit ataupun matinya hati, ini pertama, bahwa orang tersebut itu tidak merasa sakit dari luka-luka maksiat. Orang tersebut itu tidak merasa sakit dengan dosa yang ia kerjakan. Orang yang hati bagus itu, Pak, begitu dia berbuat maksiat, dia itu nggak tenang. Ya, dia berbuat dosa, dia itu merasa ada yang janggal. Suatu hari saya diadui sama murid saya, Ustadz saya mau nanya, iya, saya kemarin ke bengkel mobil. Di bengkel tersebut ada onderdil yang sebenarnya di bengkel tersebut juga ada, tapi si montirnya nawarin, Pak, ini onderdil ini kalau dibeli di bengkel ini, di tempat kerja ini harganya 1,5 juta. Kalau sama saya 800 saja, gimana? Mau nggak? Sama kok Pak, saya punya, saya juga asli dan sebagainya. Nah, saya kebetulan mau karena murah. Itu bagaimana Ustadz? Lah kalau dia kerja digaji oleh bengkel tersebut lalu menjual secara gelap produk yang sama dengan bengkel tersebut pada saat dia kerja di bengkel tersebut, ya haram, itu namanya khianat. Ini serius. Bapak atau ibu misalnya kerja di notaris, kantor notaris. Tapi ibu juga ngambil proyek di jam kerja. Pas ada jam kerja ketika ibu keluar dan sebagainya, udah jangan lewat notaris ini. Sama saya aja langsung pribadi, tapi harganya miring, lebih miring 1 juta. Gimana? Oh, mau. Itu khianat, ghulul namanya. Ya, kecuali di luar jam kerja. Dokter praktek di rumah sakit sampai jam 5, habis itu buka lagi di rumah dari jam 7 sampai jam 8. Boleh, silahkan kalau fisiknya kuat. Tapi kalau di jam kerja tanpa seizin, yang memberikan upah itu khianat, apalagi yang dikerjakan sama. Tidak boleh. Gitu ya, pantesan Ustaz saya nggak bisa tidur semalaman mikir ini boleh apa tidak misalnya, ya. Ini yang harus kemudian ya, kita hayati. Ternyata hati yang bersih itu ya dia respon meskipun belum tahu hukumnya, tapi dia respon gelisah ketika melaksanakan sesuatu itu gelisah. Makan barang misalnya di meja tiba-tiba ada makanan, kita datang ke kantor, di meja makan kita comot. Orang yang hatinya bersih setelah itu kan, ya Allah, ini makanan siapa mencomot saya ini? Halal apa enggak gitu kan? Dia merasa ada yang keliru, ada yang salah. Hati yang bersih. Hati yang nggak bersih, bodoh amat, mau ada makanan ya sambat aja. Begitu, ya. Hati yang bersih ketika jadi pejabat, kunjungan ke daerah, ya dikasih amplop, ya dia merasa salah. Wah, ini jangan-jangan suap, ya nggak berani. Kalau yang nggak bersih, embat aja lah. Ini kan amplop kan juga karena menghormati saya dan sebagainya, seperti itu. Jangan sampai. Karena banyak sekali amplop-amplop yang kelihatannya pemberian sukarela, barakatnya itu adalah suap ya dalam rangka supaya kita nggak terlalu galak kepada dia, seperti itu. Banyak. Itu salah satu tanda orang yang hatinya sakit itu tidak merasa sakit terhadap kemaksiatan yang ia kerjakan. Berbuat dosa itu sambil tertawa. Berbuat dosa itu sambil bahagia. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqq. Dan kebodohannya tersebut tidak membuatnya nyeri dari kebenaran. Artinya dia bodoh dari kebenaran. Dia tidak tahu yang hak, dia tidak tahu yang betul, tapi ketidaktahuannya ini menjadi sesuatu hal yang wajar. Makanya Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang bodoh itu orang yang rajin ke rumahnya ulama untuk bertanya agama. Dia bodoh, dia merasa, loh saya kenapa kok ya Allah teman-teman saya pada bisa baca Quran, saya enggak. Dia merasa itu sakit. Ada rasa nyeri di dalam hatinya. Ada merasa perasaan gak enak. Nanti apa yang harus saya katakan ketika kita ketemu Allah Subhanahu Wa Taala? Umurmu selama ini kamu pakai untuk apa? Kok nggak bisa baca Quran? Akhirnya dia berkunjung ke rumah ulama. Tapi kan gak banyak yang semacam itu. Banyaknya adalah orang-orang bodoh itu merasa dirinya pinter. Buktinya pengajian-pengajian sepi. Ya. Kenapa? Karena kita, maaf yang bodoh ini,
merasa kita itu pinter. Apa yang dikaji di sana? Fikih. Alah, fikih mulu dari kecil fikih, sekarang fikih. Apalagi fikih apa? Fikih sholat pagi, fikih sholat udah sering, udah misalnya gitu. Itu bahaya. Ya. Kalau jiwa sudah tidak merasa bahwa bodoh itu tidak enak, berarti jiwanya sakit. Apalagi persoalan ibadah. Persoalan ibadah itu harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, kita tidak boleh melakukan al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakuma ad-dalilu al-amrihi. Hukum asal dalam ibadah itu batal, tidak sah, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Kita nggak tahu dalilnya. Dalilnya apa sih? Nggak tahu. Pokoknya laksanakan aja. Kan teman-temannya banyak dan sebagainya. Dia tidak merasa, ya Allah, ini diterima apa enggak? Ini sah apa enggak? Dikasih pahala apa enggak? Ketika jiwa tidak merasa seperti itu, ingat hati kita sakit. Jiwa kita sakit. Tapi kalau orang, ya Allah, saya belajar ilmu fikih ibadah kok ada yang kurang mulu, ya Allah. Setiap belajarnya ada yang kurang. Kemarin kurang lagi terus. Dia merasa haus untuk belajar, berarti hatinya sehat. Ini bisa kita amati pada diri kita sendiri, bukan untuk mengamati orang. Apakah jiwa kita itu sehat atau sakit? Amati diri sendiri. Istiqamah nggak kita di dalam kebodohan kita? Kalau istiqamah di dalam kebodohan, berarti jiwa kita sakit. Orang bodoh kok nggak mau ngaji, itu berarti jiwanya sakit. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang bodoh itu ibadahnya nggak pernah digoda setan. Nggak pernah. Sholat itu nggak pernah digoda setan orang bodoh. Kenapa? Udah jelas sesat, ngapain digoda? Setan itu menggoda untuk menyesatkan. Supaya ibadahnya tidak khusyuk, tidak diterima, maka digoda. Lah dia sudah jelas tidak diterima. Karena bodoh. Kenapa Ustadz? Kan Ustadz bukan Tuhan. Kenapa mengatakan tidak diterima? Karena Allah memberikan aturan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ibadah kita itu dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan dalil. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu salah satunya. Salah satunya. Ya, kita wajib berilmu. Kalau tidak berilmu, tanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu diperintahkan Allah. Jadi kalau kemudian kita yang penting kita ibadah, nggak berilmu, nggak masalah. Nah, bisa jadi kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita. Seperti itu. Wa qaiduhu al-batilah, dan akidah dia batil, akidahnya tidak sah. Di dalam Islam itu sekte atau perpecahan di dalam akidah itu signifikan jumlahnya. Nabi sampai mengatakan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini maksudnya perpecahan dalam akidah, bukan perpecahan di dalam fikih. Ini perpecahan dalam akidah, bukan perpecahan dalam fikih. Bukan perpecahan dalam persoalan-persoalan yang para ulama debatable. Apakah itu sunnah atau tidak. Kalau selama ini yang kita ributkan selalu perpecahan dalam bidang fikih. Bidang cabangnya. Kalau akidah itu Pak, gambarannya seperti akar pohon. Itu akidah. Akar pohon. Itu usulnya, pondasinya. Itu akidah. Batangnya, rantingnya itu adalah fikih. Buahnya itulah akhlak. Atau tazkiyatun nufus. Kita itu sedang membahas masalah buah. Tapi pohon tidak akan berbuah kalau akarnya tidak ada. Atau akarnya kecil-kecil. Tidak akan berbuah pohon itu. Dan pohon batangnya tidak akan kuat kalau akarnya juga tidak ada. Makanya yang pertama kali dikuatkan adalah akidah. Supaya akarnya kuat, mencengkeram dalam bumi, batangnya juga kokoh, kuat fikihnya, lalu buahnya lebat.
selalu ketika kita berbicara masalah tazkiyatun nufus, selalu koneksinya kepada akidah dan fikih itu harus. Nggak boleh ujuk-ujuk orang kok bicara, wah cara menyembuhkan hati begini, mau ngerti ini, sementara akidah dan fikihnya bermasalah. Ibarat pohon, kita mengharapkan buahnya, tapi tidak pernah dipupuk akarnya, itu nggak mungkin. Kita pahami sampai sana dulu. Maka akidah harus lurus dulu, akaid kita itu harus beres dulu, harus benar dulu. Ya. Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa dalam perkara akidah, Muhammadiyah menggunakan hadis mutawatir atau dalil mutawatir. Baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalil mutawatir itu yang setiap tabaqat itu minimal ada 10 rawi. Tabaqat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kepada para pakar hadis yang mengumpulkan hadis itu minimal ada 10 rawi dalam setiap tabaqat. Makanya hadis terkait masalah akidah ini sedikit sekali karena syaratnya berat. Hadis sahih belum tentu mutawatir, tapi setiap hadis mutawatir pasti sahih. Begitu. Quran itu adalah semuanya mutawatir. Quran itu tidak menerima riwayat hanya sahih, harus mutawatir. Makanya Quran itu ayatnya semuanya adalah qat'iyul wurud. Secara wurudnya itu mutawatir. Ya, adapun secara dalil bisa doni, bisa qat'i. Kenapa kok Muhammadiyah menggunakan dalil mutawatir? Sebab untuk akidah itu harus memiliki faedah yakin, pasti, tidak ada kebohongan di sana. Makanya di dalam tarjih semuanya yang diputuskan di sana dalam perkara akidah itu adalah dalil-dalil mutawatir. Itu yang dipilih. Adapun kalau furu'ul akidah ya nggak harus mutawatir. Makanya Bapak kalau tahu di tarjih itu bahasan akidahnya nggak ada masalah siksa kubur, azab kubur, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena nggak mutawatir hadisnya. Begitu. Ada silakan buka tarjih. Kemudian nama-nama malaikat itu juga tidak disebutkan di tarjih. Kita wajib iman kepada malaikat, dalilnya mutawatir. Quran kok dalilnya jelas. Tapi apakah nama si B, si C itu disebutkan? Yang mutawatir ada Jibril, jelas itu mutawatir, Mikail mutawatir. Ya. Kemudian malaikat maut itu namanya siapa? Itu tidak mutawatir. Maka di Muhammadiyah tidak disebutkan satu persatu nama malaikatnya. Itu seperti itu. Jadi di dalam persoalan akidah itu kita harus lurus dulu. Jangan sampai akidah kita melenceng. Kadang Pak, Bu, orang kalau sukses itu cenderung jadi qadariyah. Mengakui kesuksesannya itu hasil usahanya. Saya sukses ini kan karena saya bekerja keras Ustadz, rajin menabung, investasi saya juga bagus. Anak saya berhasil itu Ustadz ya karena saya motivasi dia, saya berikan dia yang terbaik, bimbel dia terbaik dan sebagainya. Orang kalau berhasil cenderung jadi qadariyah, Allah ditinggalkan, Allah nggak dipakai kalau sukses. Tapi begitu gagal, orang itu akan jadi jabariyah. Kalau bisnis gagal, ini gagal, rumah tangga gagal biasanya. Ya semuanya sih sudah terserah Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apalah daya saya. Ya, saya begini juga karena Allah. Apa-apa karena Allah. Jadi jabariyah. Padahal kan tidak. Dalam konteks iman, dalam konteks itu kita disuruh untuk mengikuti pendapat yang hak. Ikhtiar maksimal sebagai seorang hamba, gantungkan maksimal kepada Allah sebagai khaliknya. Jadi ikhtiarnya itu adalah tugas kita sebagai seorang hamba. Sementara menggantungkan harapan dan sebagainya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Oke, orang yang salah satu hatinya sakit atau mati adalah akidahnya batil. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij itu batil akidahnya. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'allama bi wurudil qaba'ih alaihi. Karena sesungguhnya hati tatkala dia hidup maka dia akan merasa sakit apabila dia kedatangan sesuatu yang merusak hati. Merusak hati. Hati sehat. Hati Bapak sehat. Tiba-tiba teman Bapak ada yang gibah.
ngomongin keburukan temennya, ngomongin nih. Kalau bapak hatinya sehat, astagfirullahaladzim, ini ghibah. Saudara-saudara, mohon maaf. Karena bapak mungkin merasa nasihati juga percuma, galakan dia. Mohon maaf, saya masih ada urusan ya. Assalamualaikum, pergi untuk menghindari. Itu kalau hatinya sehat. Atau kalau berani, Pak, mohon maaf, jangan ghibah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagus. Kalau tidak bisa, pergi. Jangan malah manggut-manggut. Gimana tuh ceritanya, Pak? Oh, gini-gini. Oh, baru tahu saya kelakuannya begitu. Berarti hati kita ada masalah. Hati kita ada yang sakit. Hati kita ada persoalan. Ini yang harus diberesi. Ya, jangan-jangan kita masalah yang itu. Ibu-ibu misalnya ketemu dengan temennya, ngobrolin temennya yang lain. Ya, gini-gini. Baru tahu saya, Bu, kelakuannya Bu kayak gitu, Bu. Iya, Ibu baru tahu ya, saya setahun yang lalu tahu, Bu. Ngomongin terus, dipancing terus. Yang belakang pura-pura main handphone tapi nyuri-nyuri dengar. Apa yang didengerin? Karena di dalam, ya banyak, Bu. Karena di dalam konteks ghibah, itu orang yang bercerita, orang yang mendengarkan, dan orang-orang yang mencuri-curi dengar dosanya sama. Iya. Orang yang cerita nih, sampai berbusa-busa mulutnya, cerita. Dosa. Orang yang manggut-manggut, gitu ya. Dosa. Jangan kemudian alibi. Yang dosa kan dia, Ustadz. Saya kan enggak. Saya enggak cerita apa-apa loh, Ustadz. Lah ibu manggut-manggut. Ya. Habis enggak enak, ya dosa. Kalau enggak ada ingkar itu dosa tetap. Ya. Apalagi yang di belakang juga, saya jauh, Ustadz. Tapi nyeping. Ya sama dosanya. Iya. Masya Allah itu. Kayak riba, kan riba dosanya juga mustarok. Riba itu pelakunya dosa, yang nganterin dosa, yang nulis dosa, yang nunjukin dosa. Dosanya mustarok. Ya, sebagaimana dosa ghibah. Nah gitu. Ketika apa namanya dia dikasih sesuatu, ya kasih sesuatu tersebut barang tidak baik. Biasanya itu kalau ada orang mau ngasih sesuatu itu alasannya macam-macam. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz, saya pernah dikasih duit orang. Ya, duit apa tuh Mas namanya? Nggak tahu, dia ngomongnya duit pengertian katanya. Duit pengertian. Iya, saya juga bingung, Ustadz. Duit pengertian duit apa nih? Duit pengertian pokoknya apa? Duit pengertian, gitu kan. Lah dia bingung duit pengertian. Lah kalau orang hatinya sehat nggak diterima. Jangan, wah rezeki anak soleh. Duit pengertian itu pasti ada sesuatu yang dimaksudkan. Misalnya contoh, dia pengertian sudah memperbolehkan dia untuk promosi atau memperbolehkan dia untuk proyek tendernya bisa masuk ke perusahaannya. Itu bahaya, itu bisa termasuk dalam kategori riswah. Ya, ucapan terima kasih kadang-kadang. Ya, ucapan terima kasih itu, ya kalau modelnya dijanjikan itu jadi suap. Kadang-kadang memang begitu. Wah, ini Pak, saya nanti kalau beres nih, wah ada buat Bapak sebagai tanda terima kasih. Itu udah suap itu, udah ngomong begitu tuh. Ya, hati-hati. Makanya hakim itu tidak boleh menerima hadiah dari siapapun itu karena begitu. Wa ta'allamu sebentar. Ta'allama. Wa ta'allama bijahlihi bil haqqi bihasbi hayatihi wa qad yash'uru bil marid. Wa yastaddu alaihi mararatud dawa wa huwa yu'siru baqa'ul alami ala masyaqqatid dawa. Dan dia harusnya merasa sakit. Kalau orang itu merasa sakit dengan kebodohannya, nggak nyaman dengan kebodohannya. Orang itu kadang-kadang saya bingung ketika dia ditanya, Bapak udah bisa baca Quran? Belum, Pak. Nggak belajar. Malu, Pak, udah tua, buat apa? Kok buat apa? Jangan buat apa. Saya ketemu dengan seorang ibu. Waktu ibu-ibu jamaah saya, murid umurnya sekitar 50-an tahun. Dia ngafalin Quran. Saya tanya sudah 10 juz hafalnya. Wah, keren, Bu. Iya, Ustadz. Habis yang minimal saya harus ada oleh-oleh nanti ketika kembali menghadap Allah. Ketika ditanya, umurmu kamu habiskan untuk apa? Saya masih bisa menjawab untuk menghafalkan Quran meskipun nggak seberapa. Itu serius.
Sampai punya segitu jauhnya pandangan dia. Kenapa? Karena hatinya lembut. Kalau orang kan, udah tua buat apa sih Ustadz ngapal-ngapalin? Yang penting kan sholat. Buat tua, udah tua ngapain sih ngaji rajin-rajin? Yang penting kan ibadah. Itu keliru. Orang yang merasa bodoh itu menuntut terus. Saya sholatnya udah bagus, tapi saya pengen belajar lagi supaya lebih bagus. Saya sholatnya sudah ikhlas, tapi saya pengen belajar lagi supaya sholatnya lebih ikhlas. Kan begitu. Saya sholatnya sudah benar sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya pengen terus belajar supaya lebih baik lagi. Itu orang yang dia tidak ridho jika dirinya bodoh. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya bagus. Jangan sampai kemudian malah justru udah nggak bisa apa-apa, sholatnya juga ngasal, sholat kok cepet, ngaji juga nggak pernah datang, absen mulu, ya. Tapi pengen masuk surga, surganya paling tinggi lagi, surga Firdaus. Waduh, repot ini. Ya, seperti itu ya. Tapi terkadang juga ada orang yang dia itu tahu sadar kalau hatinya sakit. Ada. Tadi yang di atas kan orang yang nggak sadar. Yang dibahas adalah ada orang yang sadar hatinya sakit. Kemudian dia merasakan bagaimana pahitnya obat. Apa pahit obat itu? Nasihat. Orang ngaji itu, Pak, Bu, semakin sering merasa tersinggung, itu semakin bagus. Jangan kemudian, Ustadz itu kok nyindir saya mulu. Apa yang diomongkan kok saya semuanya, besok lagi nggak mau ngaji, itu jelek. Ya, seperti orang minum obat, ketika dia tuh, ini pahit. Berarti bagus dia. Jangan kemudian ketika kita ngaji pengennya kita dielus-elus terus. Itu seperti orang sakit diabetes dikasih minum manis terus-terusan. Sebulan kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un dia. Sama orang yang hatinya sakit dikasih nasihat untuk apa namanya supaya jadi baik, ya kadang kena, saya banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Maksudnya begitu, taubat merasa itu salah. Jangan kok merasa, jangan-jangan ini pengurus masjid kasih bocoran lagi suruh nembakin saya ini. Jangan, nggak ada. Karena ada yang modelnya begitu. Ada Pak, jamaah itu yang merasa tersinggung. Saya pernah dilapor, Ustaz ada jamaah tersinggung sama ceramah antum, katanya antum nyindir. Oh, saya aja tahu dia juga enggak, kenal juga enggak. Ya, tersinggung habis itu kemudian dia enggak ke masjid lagi. Kenapa? Saya tersinggung diomongin sama Ustadz dan sebagainya. Yang pertama saya nggak nyebut nama. Yang kedua saya tidak tahu karakter masing-masing. Dan saya juga tidak tahu nama masing-masing. Tahu dari mana tiba-tiba kok bisa gitu. Kebetulan yang dikaji kitab ini sesuai. Saya juga sering diprotes. Ya. Diprotes orang. Kalau antum ngaji kenapa kok kayaknya saya semuanya ya sengaja ya nyindir saya lah. Ya ngapain nyindir antum? Materi di dalam kitabnya ini memang berbicara begitu. Antum ngaji kepada siapapun akan terus tersindir kalau memang ada penyakitnya. Ketika kita merasa tersindir, oh iya itu salah berarti ya. Telan saja itu, laksanakan dengan baik, lambat laun akan sembuh penyakitmu. Sakit gatel-gatel minum Bratawali yang pahit, terus sabar dengan pahitnya, sembuh penyakitmu. Kan begitu sebenarnya. Jangan justru malah ketika kita kemudian sakit diabetes, mau diobati dengan baik dan benar, dia ngomong sama dokternya, dok, ini kamu ente dokter benar apa enggak sih? Kenapa saya kok nggak boleh makan enak, nggak boleh minum manis dan sebagainya? Kan ini mengganggu kenikmatan dunia saya. Ya, itu salah. Yang benar adalah orang sakit berat, ya dia harus banyak tantangannya. Sama ketika hati kita sakit, kita juga harus banyak yang kemudian kita tinggalkan dari kesenangan-kesenangan sifatnya duniawi kita, syahwat kita dan sebagainya. Ini harus kita sadari. Jangan ketika ngaji kemudian, waduh saya tersinggung banget itu, kena banget itu. Apalagi kalau kemudian temennya ada yang tahu. Ya, si ibu ini datang lagi. Dia kan tahu sifat saya. Udah, ditelen aja itu obat. Ini dikatakan gini nih, wa yastaddu alaihi mararatud dawa, dan dia merasakan bagaimana pahitnya obat. Pahitnya obat. Ya, nasihat ketika dibacakan Quran, dia merasa sakit. Aduh, kok saya banget ya Allah. Ketika dikatakan, ayo jangan sampai kita itu membaca Quran hanya sekedar membaca tidak tahu artinya.
Lah itu saya banget. Nah, biarin, enggak masalah. Terus kita telan nasihat-nasihat baik tersebut supaya kita sembuh. Wa huwa yu'thiru ya baqa al-alami ala masaqatid dawa, dan dia merasakan imbas sakit yang menerus karena obat yang sedemikian menyakitkan. Itu sebenarnya orang yang hatinya sakit, sadar, lalu kemudian dinasihati mau menerima, itu ya memang sakit, nyeri, kadang-kadang merasa nggak enak, nggak nyaman, ya biarin. Kata Imam Syafi'i, siapapun orangnya yang dia tidak betah duduk ya dalam untuk merasakan bagaimana menderitanya belajar, maka dia akan merasakan penderitaan selama-lamanya akibat kebodohannya. Kalau kita ya tidak sanggup untuk menahan penderitaan pada saat kita belajar, maka kita akan seumur hidup menderita karena kebodohan kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Wa min alamati amradil qulubi uduluha anil aghdiyatid nafi'ah ila dharrah. Tanda bahwa atau tanda-tanda sakitnya hati adalah dia pindah dari makanan yang bermanfaat. Makanan yang bermanfaat itu adalah makanan iman, ilmu yang manfaat, ya, Al-Qur'anul Karim, mendengarkan hadis, ya, berkumpul dengan para ulama, bermujalasah dalam hal kebaikan, laki-laki berjamaah di masjid, itu adalah makanan-makanan bergizi, bernutrisi. Ia tinggalkan, ia menuju kepada makanan yang mudarat. Stres dikit ke diskotik, wah saya butuh ketenangan, nggak bisa gini kedugem dulu sambil karaokean, sembuh, hilang saat itu, sampai rumah puyeng lagi, aduh, nggak menyembuhkan masalah, nggak menyembuhkan masalah, begitu, ya, termasuk healing atau jalan-jalan itu memang salah satu cara untuk menghilangkan kepenatan kita, dan syariat tidak melarang. Tapi sering jalan-jalan tanpa ada usaha untuk memberesin hatinya dengan menghadiri taman-taman surga dalam bentuk majelis taklim, itu kekeliruan fatal. Kita nih sudah ngaji, boring, jenuh, keluarlah, pergi kemana, ke puncak atau apa, ya sekedar rekreasi, tadabbur alam dan sebagainya, untuk menghilangkan kejenuhan, silahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Bahkan kalau ada sebagian ulama memahami Isra Mi'rajnya Nabi, pada saat Nabi terkena musibah bertubi-tubi, wafatnya Khadijah dan wafatnya Abi Thalib, beliau lalu kemudian sempat patah arang, betapa beratnya dakwah. Allah mengajak jalan-jalan ya ke langit. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat lagi. Boleh, tapi jangan sampai hal yang pokok pengobatan hati tidak dilakukan. Banyak loh orang yang gini nih, kerja siang, malam, sore, senja, kerja terus, nyari duit, sampai dia stres-stres, aduh, luar biasa stresnya, karena nyari duit. Begitu duitnya didapat, ia pergi ke puncak, nginep sekeluarga, nyewa villa termahal dan sebagainya. Tanya, ngapain ke puncak Pak? Wah, ngobat untuk menghilangkan stres. Loh, stresnya kan karena Bapak nyari duit. Begitu duitnya didapat, malah untuk ngobatin stres. Kan orang stres juga ini kan orang. Jadi ini Bapak kerja, nyari duit, dapat duit banyak, ya, tapi stres. Habis itu duit tersebut digunakan untuk mengobati stres juga, ya, kan kayak orang stres akhirnya. Mestinya ngejar dunia itu ya sewajarnya, sewajarnya. Toh nggak akan dibawa mati kok Bu, Pak. Apa yang kita punya itu kan cuman hak guna pakai. Pakailah sepuas Anda pada saat Anda masih hidup. Punya mobil mau keliling-keliling kemana saja silahkan pakai saat Anda masih hidup. Saat Anda mati itu bukan harta Anda lagi. Tabungan ibu yang 1 miliar, rumah ibu yang mewah, mobil yang bagus, saat mati itu sudah bukan punya ibu. Begitu mati itu sudah bukan milik ibu, milik ahli waris. Itu dicatat tebal-tebal, ya. Begitu mati, itu milik ahli waris. Makanya kalau ada orang yang meninggal,
malam mau sore mau dimakamkan besok pagi, disebut kita inapkan dulu di rumahnya. Diinapkan kenapa? Karena rumah itu sudah bukan tempatnya. Padahal rumah yang dibangun dengan keringatnya, dia kerja cari duit siang malam bangun rumah dan sebagainya, toh tidak dibawa. Hak guna pakai, tidak ada hak milik. Pemilik sejatinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta itu akan dibagi-bagi oleh ahli waris, ya. Kadangkala yang kita harus tahu, ahli waris kita, anak kita, cucu kita itu mungkin ingat kepada kita terus-terusan paling banter 2 tahun. Setelah itu kita mulai dilupakan. Kita itu dikunjungi kadang-kadang mau lebaran. Ya, dikunjungi ke makamnya. Itu mau lebaran doang. Di luar lebaran nggak pernah. Bahkan kalau anaknya nggak soleh, sholat juga nggak disebut nama kita. Nggak didoakan, ya Allah mudah-mudahan ibu saya diampuni. Nggak. Lupa. Ya, lupa. Bleng. Itu anak kita. Cucu kita makin lupa. Nggak nyebut. Padahal cucu kita bisa beli mobil, beli rumah, dan sebagainya juga salah satu akibat dari warisan yang kita berikan kepada dia. Kepada anaknya mengembangkan jadi, kemudian diwariskan juga. Ada harta kita juga. Tapi cucu kita sudah lupa. Apalagi cicit, gak nyebut-nyebut nama kita. Kadang saya nantangin jamaah saya, Pak, Bapak masih ingat nggak kakek dari kakek kita? Walah, nggak tahu Ustaz namanya. Kakek dari kakek kita, nggak tahu. Saya punya kakek. Kakeknya kakek saya itu saya tidak tahu namanya. Kalau bapaknya kakek saya masih tahu. Tapi saya tanya kepada saudara-saudara saya, pada om-om saya yang anaknya kakek saya itu, ya, siapa nama kakekmu? Tahu dia, kakekku namanya ini. Terus buyutmu namanya siapa? Nggak tahu. Ya seperti itulah kita nanti. Saya sering mengatakan dalam rentang 100 tahun nama kita sudah tidak disebut lagi di dunia ini. Cuman satu yang membuat nama kita abadi. Wakaf. Kalau Bapak punya harta dan sebagainya, saya wakafkan ini bangunan ya untuk rumah tahfidz. Nanti rumah tahfidznya tersebut ya dikasih nama seperti orang yang punya misalnya. Atau yayasannya namanya yayasan yang punya, itu akan abadi selagi dia dipakai untuk kebaikan. Ya, kalau tidak namanya harta yang banyak, wah saya rata-rata orang tua di dunia ini kalau kerja untuk anak, saya kerja banding tulang untuk anak, untuk kamu. Bahkan saya makannya cukup makan pakai ikan teri supaya kamu bisa begini. Begitu kita sudah mati, kadang-kadang mereka berantem merebuskan warisan yang dulu kita kumpulkan dengan susah payah. Itu faktual. Kita harus sadar akan hal itu. Gitu. Nah, kalau kita sadar begitu, nyari dunianya kita santai, dan kita harus poskan ada hak saya yang harus saya nikmati sampai ke surga. Itulah harta kita sejati. Jangan-jangan, sering saya ngomong, jangan-jangan harta kita sejati itu adalah pada saat kita di lampu merah ada duit 2.000, kita kasihkan dengan tanpa noleh, artinya tanpa ada rasa sombong, tanpa ada rasa nggak ikhlas, 2.000 kasih. Atau pada saat kontrol mau lewat, ya kita masukin dengan ikhlas. Jangan-jangan hanya segitu saja. Selebihnya itu bukan harta kita, harta anak cucu kita. Begitu. Ini bukan berarti tidak boleh ninggalin anak cucu. Boleh, dianjurkan syariat, tetapi jangan sampai kelewat pelitnya nyimpen harta sampai tidak ada yang keluar buat urusan kita nanti bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa kita hatinya sedang bermasalah. Kalau ada orang pindah dari hal yang manfaat, misalnya contoh. Ini contoh nih, seandainya contoh. Pagi ini jam 10 ada pengajian di sini. Tapi ada juga konser. Ya, di tempat lain ada konser. Kalau ibu, sebenarnya peluangnya 50-50. Ibu bisa ke konser juga bisa. Ya, duitnya ada. Ke pengajian juga ada. Kalau ibu bisa memilih pengajian, berarti memilih makanan yang bergizi atas makanan yang meborot. Ada kerusakannya. Tapi kalau ibu milih konser, berarti ibu memilih sesuatu yang meborot atas makanan yang bergizi. Tapi kadang-kadang orang berpikirnya begitu.
konser itu kan nggak seumur hidup sekali Ustadz, pengajian masih ada hari esok, selalu begitu. Padahal dia tidak ada jaminan bahwa dia akan hidup lebih dari hari esok. Siapa yang jamin? Enggak. Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwa antara hidup dan mati kita jaraknya cuman sehembusan nafas. Kata Imam Ghazali. Kalau ada orang mengatakan, besok saya mau pergi ke luar negeri tanpa kata-kata insya Allah, maka dia disebut tulul amal, panjang angan-angan, dan itu dosa. Bu, nanti jam 12 kita ketemuan ya di Mall Arion. Ya, baik. Tanpa insya Allah itu tulul amal. Siapa yang memberikan garansi bahwa ibu akan sampai jam 12 nanti umurnya? Nggak ada. Harus pakai insya Allah. Ya, kenapa kata Imam Ghazali, hidup dan mati Anda itu jedanya atau selisihnya cuma satu tarikan nafas. Saat ini kita bisa menghembuskan nafas misalnya. Kita gagal narik, mati kita. Atau kita bisa narik nafas. Tapi kita gagal menghembuskan nafas kita, mati kita. Segitu jarak antara hidup dan mati kita. Ada orang yang ketika sholat, khusyuk, tiba-tiba brek mati. Jadi imam, sujud mati, nggak bangkit-bangkit. Apakah orang tersebut tahu mau mati? Ya nggak tahu. Berangkat dari rumah ya sehat, dia merasa sehat, nggak apa-apa. Lu takbir, kliang, brek mati. Saat itu kenapa? Dia itu mau narik nafas, gagal. Makanya jangan ada kemudian tulul amal, merasa bahwa saya 1 tahun ke depan masih kuat, badan saya fisik. Saya kemarin check up sama dokter, nggak ada penyakit. Uang mati itu nggak ada urusannya dengan penyakit kok. Nggak ada. Ya. Tetangga saya itu sakit. Parah. Umurnya malah pada panjang-panjang. Padahal dia kalau nafas tuh ngik, panjang. Ya. Ada yang sehat. Nggak sehat, badannya sehat. Main poli mati dia. Padahal sehat olahragawan. Kuat badannya. Main poli mati. Yang sakit itu sampai minta mati. Ya Allah. Saya sudah bosan hidup, kenapa? Karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Tapi ya nggak mati-mati, itu nyawa kok kerasan banget kata dia. Sampai ada itu ibu-ibu, seorang ibu-ibu itu ya saking pengennya mati, dia itu tahan nafas gitu kan. Anaknya udah nangis, aduh mak dan sebagainya. Begitu anaknya pada nangis, dia malah nyengir, hihi gitu kan, nyengir. Nafasnya mau masih hidup, tapi ya seminggu kemudian dia mati memang beneran. Ya, karena sakit ya posisinya pengen mati. Ya seperti itu. Jadi mati itu nggak ada hubungannya dengan masalah sakit. Maka jangan kemudian tulul amal, merasa bahwa masih ada hari esok. Jangan tunda. Kalau ibu pengen melaksanakan kebaikan, bapak pengen melaksanakan kebaikan, hari ini misalnya saya pengen mulai baca Quran yang rutin, langsung mulai saja. Hari ini mulai saja langsung, jangan. Tapi ntar kalau saya sudah tidak ada kesibukan, tapi nanti kalau saya sudah begini, nggak jadi. Kenapa? Ya tadi, banyak hal yang menghalanginya. Semakin ditunda, semakin gak jadi. Iblis laknatullah alaih tidak akan pernah rela melihat kita untuk bersenang-senang di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan dulu supaya materinya selesai sampai ini. Wa'uduluha anid dawa'in nafi ila da'iha ad-dar. Dan dia pindah dari obat yang manfaat menuju penyakit yang mudarat. Ya, penyakit-penyakit macam-macam lah. Zikir misalnya itu kan manfaat, dia malah suka gibah. Ya, misalnya baca Quran itu kan manfaat, malah dia suka nonton YouTube dan sebagainya. Itu adalah berpindah dari suatu hal yang sifatnya manfaat menuju penyakit yang mudarat. Wal qalbus sahih yu'thiru an-nafi' as-safi 'ala ad-daril mu'adzi. Wal qalbul marid bididdi dzalika. Hati yang sehat itu ya, dia akan mendapatkan imbas yang manfaat secara sempurna ya, al-dhar atau mendahulukan ya, yu'sir itu mendahulukan, al-ithar itu mendahulukan. Dia hati yang sehat itu akan memilih atau mendahulukan sesuatu yang manfaat, yang sempurna dibanding dengan sesuatu yang membarat dan menyakiti. Hati yang sehat itu dia kalkulatif. Ya, antara perkara ini baik. Misalnya contoh,
saya punya duit 10.000, ini saya sedekahkan. Ada anak yang dia butuh duit 10.000 untuk makan, atau saya gunakan untuk makan bakso, padahal saya sudah makan di rumah. Orang yang hatinya sehat itu akan kasihin anak dulu. Itu namanya dia ithar, mendahulukan sesuatu yang manfaat, mengakhirkan atau mengalahkan sesuatu yang tidak manfaat. Padahal dua-duanya misalnya boleh. Apalagi kalau kemudian pilihannya antara taat dan maksiat. Antara maksiat. Saya punya duit 100.000, saya pengen berikanlah untuk anak saya buat hal yang manfaat, buat beli alat tulisnya dan sebagainya. Atau 100.000 ini saya buat main judi slot misalnya. Nah, orang yang hatinya sehat pasti memilih yang manfaat. Ya, itu seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Saya rasa begitu. Ada yang perlu ditanyakan? Muskil, silahkan. Monggo. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masa ini sudah tahu, itu sudah tahu semuanya dan kelompok. Kalau kita rasa dia lebih marah. Jadi kalau kita diam aja, kita kan harus sampaikan kalau itu baik. Kalau kita sampaikan kita kan bukan. Nah itu bagaimana kalian menyikapinya? Baik. Dan yang kedua tadi adalah mengenai kalau kita baca Quran, kita menggunakan Baik. Ya, baik, makasih. Yang pertama, kewajiban menasihati tetap harus ada. Manfaat atau tidak kita tidak tahu. Terkadang nasihat kita itu ya, meskipun ditanggapi dengan keras, dengan ekspresif dan sebagainya, itu sebenarnya mengena. Nah, kalau kemudian kita berhenti, imbasnya nggak akan terasa. Tapi kalau setiap hari kita nasihati, misalnya contoh ini saya nggak tahu kasusnya ya. Contoh, anak kita misalnya, ayo nak sholat. Lantar lah, masih muda, masih sholat, nanti kalau udah tua. Tapi kan suatu kewajiban agama, nak ayo sholat. Udah, ya sudah. Hari itu kita merasa gagal. Padahal tidak ada yang gagal. Besok kita ulang, diulang terus. Meskipun dia kemudian ngomongnya nyakitin dan sebagainya, kalau dakwah itu selalu menyenangkan, Allah nggak akan menyediakan pahala yang besar. Justru karena dakwah itu sulit, ya pahalanya besar itu. Karena memang dakwah itu sulit. Kita nih ngajak keluarga sendiri, kadang-kadang ya dia ngomongnya nyolot. Duh, kok rasanya saya tersinggung, mau marah juga. Nah itu yang tidak boleh. Jangan. Dia tidak marah, ya sudah, kita sudahin. Besok lagi dakwain terhadap teman dan sebagainya. Apa sih yang dikaji di sono? Ini lah, sudah paham saya dari awal tuh. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok lagi diajakin lagi. Ayo kita ngaji yuk. Terus, ya siapa tahu dengan cara kita rutin tersebut Allah bukakan pintu hati. Kalau dalam bahasa di dalam buku itu dikatakan sebuah batu itu terpecah itu bukan karena ketukan terakhir tadi yang buat pecah, itu dari ketukan pertama. Pertama tuang, kelihatannya nggak ngaruh. Lagi tuang sampai 100 kali baru terpecah. Jar. Terpecahnya itu bukan karena ketukan yang terakhir, tapi mulai dari yang pertama tadi. Ya, kita nasihati terus, tek. Nanti masuk. Siapa tahu dia berubah. Ya, itu yang menjadikan dia berubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap semangat. Yang kedua, supaya nggak berantem, kitanya juga jangan nyolot. Ketika dia sudah mulai merasa nggak nerima, ya sudah, nggak masalah. Ya sudah, kalau begitu besok nasihati lagi. Ada kesempatan nasihati terus. Yang kedua, baca Quran. Kenapa kok ngantuan? Itu juga belum tentu dari setan, Bu. Belum tentu. Ya belum tentu. Karena Nabi mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Ketika kamu lewatan di taman surga, maka berhentilah. Taman surga. Taman surga itu adem. Ya, yang disebut taman surga itu majelis dzikir. Majelis dzikir, isinya kajian Quran, kajian tafsir, kajian hadis, baca kajian fikih dan sebagainya. Maka di majelis taklim, di tempat ngaji, di tempat tadarus dan sebagainya itu ngantuk. Kenapa? Karena di taman surga. Ya, ngaji itu kalau ngantuk begitu taman surga. Makanya saya nggak pernah marah kalau ada jamaah saya ngantuk. Ya, kemarin saya
ngaji di rumah sakit Pertamina Pusat itu, pas lagi ngaji ada yang ngorok kenceng, gitu kan. Ada jamaah saya itu, wah nggak beretika. Ya udah biarin, kenapa? Karena di taman surga. Ketika seseorang berada di taman surga, ngantuk, tidur, wajar gitu loh. Iya, karena guru saya juga begitu. Dulu guru saya itu ketika ngajar, saya itu sering ngantuk. Malah sama guru saya, sono ambil bantal, tidur aja yang pules, gitu nggak masalah. Ya. Kenapa? Di taman surga. Riyadul Jannah itu taman surga. Adem, semilir, nyaman. Nyaman betul. Makanya masa atau waktu yang paling enak buat tidur adalah pada saat khutbah Jumat. Iya, khutbah Jumat nih, khotibnya pada terang, saudara-saudara sekalian yang di depan tuh bagian ini. Iya, bukan setan, memang di taman surga, Pak. Di taman surga, ya. Saya itu kalau khutbah, jamaahnya sudah mulai kepalanya ditekuk gini nih, harus assalamualaikum, harus selesai. Kasihan, karena gini lekuknya juga lama kan. Ya, jadi selesai, udah selesai. Ya, nggak usah lama-lama. Khutbah itu paling bagus itu 15 menit selesai. Ya, kalau plus khutbah kedua ya 20 menit itu selesai. Itu paling bagus. Kalau khutbah kepanjangan, khutbah kan bukan retorika ya. Khutbah. Kalau bagi saya itu, saya pernah disuruh, Ustaz, khutbahnya yang pendek ya Ustaz ya, 8 menit sanggup nggak? Khutbah pertama dan kedua, sanggup. Lebih cepat dari itu saya juga sanggup. Saya bilang gitu kan. Iya. Kenapa? Ngapain kemudian harus kita lama-lama? Anda kalau mau pinter, ke majelis taklim, jangan ke khutbah. Gitu kan. Kenapa kok bisa ngantuk semuanya? Ya itu memang karena kita di majelis taklim Riyadul Jannah. Nggak ada orang sejarahnya di Riyadul Jannah itu nggak ngantuk, pasti ngantuk. Ini kalau kajian ini saya teruskan sampai jam 11:30, banyak yang ngantuk pasti. Ya, meskipun saya ngajinya semangat, ya wajar memang seperti itu. Ya Bu ya. Jadi jangan merasa itu kalau sudah baca Quran saya berhusnudzon. Kita sudah punya azam baca Quran, udah buka Quran meskipun baru baca 2 baris 3 baris ngantuk, berarti di taman surga. Lanjutin aja, jangan kemudian besok males baca lagi. Apalagi kalau susah tidur. Wah, sudah ambil Quran ntar biasanya ngantuk. Nah, baca Quran. Saya yakin setengah lembar kemudian sudah berasa mau ngantuk. Wah, gitu. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang sakit tadi. Kan ada orang yang pada dasarnya itu baik, kesehariannya baik, tapi pembicaraannya, cara bicaranya itu kadang menyakitkan, menyakitkan. Tapi kita baik, kita tidak tahu proses hatinya sebenarnya niat baik atau enggak. Nah, bagaimana memperbaiki itu? Bagaimana menyadarkan? Bagaimana kita sadar itu harus diperbaiki? Yang kedua, apakah hati yang sakit itu karena bermasalah di akidahnya? Baik. Yang pertama, kalau memang omongan si dia itu menyakiti dan yang tersakiti itu banyak orang, berarti yang bermasalah memang di dia. Tapi kalau omongan si dia itu menyakiti, yang merasa tersakiti cuman kita, yang lain tidak merasa tersakiti, yang bermasalah di kita. Yang harus kita beresin di kita. Oh, saya terlalu sensitif ternyata, saya terlalu baperan ternyata, saya terlalu memakan mentah-mentah omongannya. Kan dia bercanda misalnya kok tanya, ini kalau ngomong antum merasa sedikit juga? Enggak, biasa aja. Ini ternyata enggak, cuma saya doang. Oh, berarti yang saya beres-beresi harus saya. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata banyak orang kok merasa, iya dia memang kalau mau nyelkit dan sebagainya, berarti ada masalah di dia. Kalau ada masalah di omongannya, pasti masalahnya sumbernya dari hati. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh ini merupakan pancaran dari hati. Ya, dia baik, ya kelakuannya mungkin baik, tapi ada yang bermasalah, kan nggak sempurna. Nah, ini yang diberesin. Contohnya misalnya, sering ajak berinteraksi dengan Quran, sering ajak interaksi dengan taklim, atau diajak kumpul dengan ulama, diajak aja, disuruh mendengarkan, paham nggak paham, suruh hadir. Karena di dalam masalah interaksi itu, kita ini Pak, ketika ketemu antara orang soleh satu dengan orang soleh lain, seperti saya ini, berkumpul dengan antum yang soleh, saya itu pasti dapat imbas kesalihannya, akan tertular, begitu loh maksudnya. Ketika berkumpul bermujalasah dengan orang soleh di majelis taklim, itu akan diturunkan rahmat dan barokah. Itu yang menyebabkan dia jadi baik. Nasihatnya dengan pelan-pelan, nasihatinya nggak usah kemudian dengan
bahasa-bahasa yang vulgar, kasar, keras dan sebagainya dengan pelan-pelan. Seperti itu. Kayak Imam Ahmad menasihati seorang syekh, ya. Ada seorang syekh, ya, dia ngajar itu di bawah pohon kurma. Ya, di tempat adem di bawah pohon kurma, sementara santrinya nyatat di sekelilingnya itu dengan kondisi terkena panas matahari. Imam Ahmad gak suka, tetapi beliau pengen nasihati entar saja habis ketika sudah malam. Ketika malam gelap gulita, beliau Imam Ahmad mengetuk pintu rumah syekh tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, man anta? Ana Ahmad bin Hambal. Begitu tahu kalau yang datang Imam Ahmad bin Hambal, wah langsung dibuka pintunya, dipeluk. Ada apa Imam? Istri kamu sudah tidur belum? Sudah Imam. Kalau begitu saya mau bicara serius. Bisik-bisik ngomongnya. Antum tadi ngajar di tempat yang teduh, sementara santrimu di tempat yang panas. Jangan gitu saudara, itu nggak adil. Kalau teduh, teduh semuanya. Kalau panas, panas semuanya. Sebab kalau Anda di tempat teduh, santrimu panas, Anda kuat berjam-jam. Santrimu ngulat kepanasan. Begitu ya. Itu disampaikan dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya menerima. Coba kalau kemudian waktu itu ditunjuk-tunjuk, pasti marah, resistance. Ya, makanya tetap didakwai dengan cara yang baik. Kemudian, apakah sakit penyakit hati itu timbulnya dari akidah? Salah satu, dan ini menjadi penyebab terbesar. Akidah. Akidahnya jelek, salah, itu hatinya akan rusak parah. Makanya berkali-kali, ayo beresin akidah kita. Ya ngaji akidah, ngaji tauhid. Ya, kalau mau ngaji tauhid, orang Muhammadiyah yang pakai HPT, karena HPT itu ada bab tauhid khusus. Ya, kadang-kala kita bingung ngaji tauhid, ngajinya kitab apa? HPT dulu beresin, nanti baru nginjak kitab-kitab yang lain. Kadang-kala udah ngaji tauhid, HPT belum. Sudah si Ustadz cuma baca, itu pun nggak paham-paham. Nah, itu yang perlu diberesin, nggak pahamnya itu. Sebab itu adalah dasar pokok di dalam berakidah, itu HPT semuanya ada. Untuk dasar pokoknya ya. Adapun kembangannya itu harus kita melihat kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Saya rasa begitu. Jadi betul sumber penyakit hati itu timbul atau faktor terbesarnya adalah dari masalah akidah. Begitu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Semakin cepat semakin baik ngaji itu. Saya itu sebenarnya kalau pas lagi dari sini itu pengennya nanti sampai zuhur, tapi saya harus ada tugas lagi habis sholat zuhur di sana. Kebetulan alhamdulillah kekejar, itu harus ngajar tahfidz anak-anak ya, anak-anak lagi menghafal Al-Quran. Oh gitu, baik. Pas ngaji ya? Atau ibu mau beli buku terjemahannya? Mungkin kali ada ya? Ah, ya, baik. Coba nanti saya coba share ke Pak Heri. Nanti kalau ada di Shopee atau apa terjemahannya, nanti saya share biar pada beli mandiri lah. Atau ada muhsinin yang pengen, dah saya yang beliin gitu. Bagus itu malah. Ya, saya pernah gitu ngaji di sebuah masjid. Ya, oh bukunya ini. Nanti silahkan beli sendiri-sendiri gitu kan. Tiba-tiba ada jamaah yang langsung membawa 10 jilid itu. Nih, dari saya 10 jilid bagiin. Nanti kurangannya, oh dari saya 10 jilid, oke, selesai. Kan juga manfaat untuk ngaji. Insya Allah nanti saya coba cari. Kayaknya ada terjemahannya. Nanti bisa pegang terjemahannya. Atau kalau beli kitab kuningnya malah bawa ini kitab Arab nih. Kitab. Oh ya, tapi tidak apa-apa. Oke, baik ya. Nanti insya Allah begitu. Makasih Bu masukannya. Ya memang ngaji itu paling bagus pakai kitab. Karena kalau ngaji kuping itu disebut bukan ta'lim. Bapak ibu itu tidak disebut sebagai muta'alim, pembelajar, bukan, tapi disebut sebagai mustami, pendengar. Jadi derajatnya itu ada mu'alim, saya sebagai pengajar, ada muta'alim, pembelajar harus pakai kitab. Yang ketiga harus ada mustami. Mustami itu pendengar, yang dengar kuping itu tadi. Dengar kuping. Kemudian ada yang keempat itu pecinta. Dia nggak pernah datang tapi suka kalau ada pengajian. Wah, saya senang ada program pengajian. Tapi Bapak datang nggak? Waduh, maaf saya sibuk ya. Itu masih mending, masih suka sama pengajian. Yang binasa itu yang kelima, orang yang benci sama pengajian itu binasa. Fatahlik kata Sayyidina Ali, dia akan binasa, akan rusak.
Baik, nanti saya coba cari mudah-mudahan ada terjemahnya ya. Itu pengamal majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.